Salah satu yang membahagiakan keluarga itu ternyata di masakan gitu. Walaupun belum bisa membanggakan orang tua, tapi paling tidak mengecewakan orang tua gitu. Aja dua anak, 3 anak udah pusing luar biasa Umi. Dangdut ya. Nah, ini biasa. Apa tuh Umi? Kalau lagu dangdutnya, mana mungkin selimut tetangga. Ada gitu. Pengalaman ya. Tapi tidak semua laki-laki. Tidak semua Umi, tidak di sini ya. Di sini ya. Ya, memang disitulah hebatnya wanita. Oke, selamat datang Umi di podcast kita. Luar biasa Umi ya. Ini Alhamdulillah bisa ya. hadir ya. Baru pertama kali. Ya. Dan kita juga merasa tersanjung Umi bisa datang di studio kita ini. Alhamdulillah. Umi, di tengah kesibukan Umi nih sebagai Ibu Gubernur Provinsi Sumatera Barat, itu bagaimana Umi membagi waktu Umi? Mungkin kita bisa sharing Umi. Iya. Pertama mungkin ya anak-anak mungkin di usia yang udah dewasa ya, beranjak dewasa, remaja dan dewasa gitu. Jadi memang tidak ada di usia pada saat ini ya, tidak ada yang di usia balita. Paling bawah itu di usia 2006 berarti 17 ya. Berarti masa-masa rempong itu udah dilalui sama Umi ya? Iya, udah dilewati gitu ya. Sehingga memang pada saat ini bukan berarti waktu untuk anak-anak tidak ada ya, tapi di saat mungkin kita tidak berdekatan dengan anak-anak ya, tapi komunikasi kita, hubungan kita tetap ya jalan ya, karena ada video call ya, ada Zoom mungkin keluarga gitu ya. Itu jadi kalau bisa Zoom banyak banget itu Umi ya, kotak-kotaknya ada 9 Umi ya. Ya Zoom Zoom keluarga itu tetap bisa kita lakukan. Jadi ada komunikasi dari yang berkeluarga pun, yang dari yang jauh, yang di mana ya kita bertemunya tetap ya dekat ya di dalam di era digitalisasi pada saat ini mungkin tidak ada yang jauh mungkin ya, bisa yang penting ada perhatian, ada komunikasi, dan ada ya bentuk mungkin nasihat atau tempat mereka curhat juga kepada orang tua, itu selama ini tetap jalan gitu. Tidak ada halangan Umi ya? Tidak ada halangan. Banyak cara untuk tetap berkomunikasi dengan anggota keluarga. Betul. Itu relate nanti dengan topik kita ketahanan keluarga. Umi, pengen tahu nih Umi, keseharian Umi. Di sela kesibukan Umi mendampingi Buya, ada anak juga yang butuh perhatian ini. Bagaimana Umi? Umi masak Umi pagi-pagi Umi? Kalau masak mungkin enggak lagi ya. Walaupun mungkin sesuatu yang dirindukan oleh anak-anak dan dirindukan juga oleh Buya gitu. Karena ya alhamdulillah mungkin ini bekal daripada orang tua yang dulu mengajarkan bahwasanya perempuan tuh wajib bisa masak gitu. Karena itu salah satu ya, kalau bilang wajib nanti harus ya bisa masak, mungkin itu penekanannya harus ya bisa masak, karena memang salah satu yang membahagiakan keluarga itu ternyata di masakan gitu. Ya, salah satu yang melanggengkan rumah tangga itu termasuk di masakan gitu. Jadi memang alhamdulillah ya, bersyukur, berterima kasih ya kepada orang tua dulu yang udah membekali dengan keterampilan memasak gitu. Berarti sebelum kita menuju ke ketahanan keluarga, kita dalam rangka mempertahankan ketahanan keluarga, kita juga bisa memilih pasangan ya Umi ya. Jadi sebelum ketahanan keluarga itu bisa kita dapatkan, itu dalam memilih pasangan mungkin beberapa kriteria mungkin Umi yang bisa kita ini. Walaupun itu tidak mutlak gitu. Tidak mutlak ya Umi ya. Tapi memang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah juga ya, bahwasanya janganlah engkau masukkan anak gadismu ke dalam kamar, artinya jangan dinikahkan dulu sebelum diajarkan 3 hal. Yang pertama itu memang Al-Quran ya, karena kita Islam, pedoman hidup itu adalah Al-Quran. Jadi kalau pedoman hidupnya Al-Quran, jadi apapun permasalahan-permasalahan kehidupan mereka larinya ke Al-Quran gitu ya. Ya tidak lari ke yang lain ya, tapi larinya kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak perempuan itu memasak gitu. Karena memasak itu bukan hanya untuk keluarga ya, tapi ternyata keterampilan memasak itu juga bisa menambah perekonomian keluarga. Jadi permasalahan-permasalahan keluarga yang mungkin permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, dengan seorang istri bisa masak itu bisa membantu perekonomian suami gitu ya. Mungkin kurang cukup ya dengan jumlah anak, mungkin ya kurang cukup ya penghasilan suami, istri juga bisa berperan ya dengan keterampilan memasak. Sah-sah saja ya istri kalau misalnya membantu untuk perekonomian keluarga Umi. Harus juga mungkin harus kesetaraan gender kata Umi ya. Bukan kesetaraan gender saja, ketika di dalam Islam pun ketika suami kurang bisa memberikan kecukupan ya dengan kehidupan saat inilah ya.
Sehingga seorang istri ya ya apa Harus selalu menjadi apa ya menjadi bisa bersedekah kepada suaminya gitu ya, dengan dia membantu perekonomian keluarga gitu. Kemudian yang ketiga ya menjahit gitu ya. Jadi menjahit itu luar biasa ya. Memang perempuan semestinya harus pandai menjahit, minimal untuk dirinya sendiri, tidak harus ngupah kepada orang lain. Kemudian apalagi bisa untuk keluarganya, itu menghemat ya pengeluaran keluarga, yang mungkin kita melihat salah satu dari banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Itu penyebabnya kan juga salah satunya faktor ekonomi. Walaupun yang utamanya itu adalah memang faktor agama. Ya, kurangnya agama dalam keluarga, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak larinya kepada agama ya, tapi larinya mungkin kepada kekerasan ya, mungkin kepada narkoba, minuman dan lain sebagainya. Itu yang harus kita waspadai ya sebagai orang tua. Definisi keluarga yang ideal menurut Umi? Ya, keluarga itu adalah terdiri tentu dari ibu, ada ibu, ayah ya. Kemudian ada anak-anak, mungkin juga ada nenek dalamnya atau keluarga lainnya. Tapi inti dari keluarga itu adalah ada ibu, ayah, dan anak. Dan itu adalah keluarga itu adanya komunikasi ya, komunikasi antara suami istri, istri suami, kemudian ada komunikasi antara ibu dan anak, ayah dan anak, ya, dan komunikasi semuanya gitu ya. Ya, karena di sini sekarang itu yang namanya keluarga ya, walaupun di era digitalisasi yang mungkin udah mulai berubah ya, komunikasinya mungkin walaupun tidak bisa secara langsung ya, mungkin karena jarak yang tidak berdekatan ya, ternyata ini mempermudah ya komunikasi, bahkan kita bisa mengetahui ya dimanapun anak kita berada gitu ya. Karena kalau dia mengatakan sedang di mana sekarang nak ya, misalnya dia bilang sedang sholat di masjid misalnya, ayo kita video call kan, betul nggak dia di masjid gitu kan. Kalau dia ndak mau video call, ini bohong berarti kan gitu ya. Ya mungkin ya, ini juga Umi lakukan ya. Misalnya dia sedang makan malam sama teman-teman. Ya, ayo kita video call. Ya, video call ada temannya Umi. Atau ada alasan buat keluar rumah Umi ya, lagi bikin tugas, kita video call dulu, menunjukkan di mana dia berada gitu ya. Bahkan kadang-kadang Umi kalau anak berkata dia di mana, biasanya kadang-kadang kita sekali-sekali kita kita pergok ya, kita samperin gitu ya bahasanya. Kita samperin, benar nggak dia di sana langsung ke TKP gitu ya. Misalnya dia nginap tempat temannya, di mana tempat temannya, ini tempat alamatnya. Sesekali kita coba untuk pergi ke sana. Sama Buya sering juga video call kalau misalnya lagi kalau video call ya, ketika Buya sedang dinas itu tidak mungkin video call ya. Kalau sedang santai kita nanya Buya sedang di mana, sudah makan belum, itu bentuk perhatian gitu. Kalau laki-laki mungkin kalau di WA panjang-panjang ya jawabnya kan simple ya, singkat gitu ya. Tapi kalau ngomong ya baru kita sedang di mana. Tapi kalau kita tidak juga merecok tugas yang begitu banyak ya. Tapi paling tidak ada komunikasi kita ya. Sedang di mana, sudah makan belum gitu. Sedang ya. Di mana itu ada judul lagunya kayaknya. Iya. Sedang di mana. Kemarin kita pernah sama Bu Ranti Umi. Iya. Umi itu kalau misalnya kita ngomong dia ada lagunya, ada ininya kata Bu Ranti kemarin. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu hal itu relate ke sebuah lagunya. Nah, Umi menjaga supaya keluarga itu tidak terpengaruh Umi. Tadi Umi sebutkan kan gemparan teknologi, banyak video-video yang kita mungkin yang kurang bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Bagaimana cara kita sebagai orang tua Umi? Kita mengingatkan ya, kita bisa kan hanya mengingatkan, mengarahkan, memperhatikan, gitu, merangkul. Tapi kalau hidayah kan hanya Allah ya, milik Allah gitu ya. Kita mengingatkan bahwasanya nak, kamu bisa melihat apa saja, kamu bisa membohongi orang tua, tapi Allah kamu tidak bisa bohongi. CCTV-nya Allah itu lebih bagus 99 kali lah daripada CCTV yang ada. CCTV yang ada sekarang mungkin di pojok sesuatu mungkin tidak nampak ya. Ya, di pojok mana ya, misalnya CCTV-nya mengarah ke Umi, mungkin mengarah ke Tony tidak kelihatan misalnya seperti itu. Tapi CCTV-nya Allah tidak bisa melihat ya, bahkan mungkin bukan hanya yang nyata ya, yang di dalam, yang tersirat di dalam dada saja CCTV Allah sudah bisa mencatat apa yang niat saja, atau apa yang mungkin terbersih dalam hati saja Allah sudah tahu. Jadi tidak ada yang rahasia, dalam hati kita saja Allah sudah tahu. Ini yang diingatkan kepada anak-anak ya, sehingga kita berharap bahwasanya dia
selalu diingatkan ya, mudah-mudahan dia termotivasi lah untuk tidak termotivasinya tuh tidak membuka hal-hal yang tidak pantas mereka lihat. Kalau misalnya kita sebagai orang tua Umi menemukan anak kita misalnya narkoba atau misalnya Umi, kita orang tua kan ada yang orang tua kan langsung marah-marah, tidak tahu bereaksi bagaimana. Kita seharusnya sebagai yang bijak bagaimana Umi? Memang ya, mungkin hampir semua orang tua ya pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang terbaik lah ya. Kalaupun belum bisa membanggakan, kalau bahasa Umi, walaupun belum bisa membanggakan orang tua, tapi paling tidak mengecewakan orang tua gitu. Ya, artinya apa? Kalau misalnya ya na'udzubillah midzalik ya, kita tidak menginginkan anak-anak kita melakukan kemaksiatan ya. Tapi kalau itu terjadi tentu kita pasti kalau dikatakan kecewalah ya orang tua yang kita sudah mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidiknya dengan baik-baik ya. Kemudian pengaruh lingkungan mungkin akan menyebabkan dia melakukan sesuatu hal yang menyimpang daripada ajaran agama kita. Tentu ya kita sebagai orang tua yang harusnya, yang idealnya kita tidak marah dulu gitu ya. Karena kalau kita emosi marah itu wajar ya. Kita emosi ya wajar ya. Tidak ada orang tua pasti ketika anaknya melakukan kemaksiatan tidak emosi ya. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi itu sehingga memberikan penyadaran kepada anak bahwasanya yang dilakukannya itu salah. Sehingga dengan nasihat kita, dengan perhatian kita, mereka tidak mengulangi lagi dan menyadari kesalahan yang dia lakukan itu sehingga dia bertobat dan tidak mau melakukan. Itu harusnya peran kita sebagai orang tua gitu. Jadi tidak menyebabkan anak diusir dan akhirnya lari, akhirnya larut ya, tambah mungkin ya akhirnya menjadi pengedar, menjadi hal yang kejadian lah yang kita temui ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Umi, dengan 9 orang anak Umi, itu kan luar biasa peran Umi sebagai ibu dan sebagai seorang istri. Tips dan triknya Umi menghadapi 9 anak, kan kita aja 2 anak 3 anak udah pusing luar biasa Umi, apalagi dengan 9 anak Umi. Mungkin Umi bisa cerita ya. Ini mungkin kerjasama ya, kerjasama suami istri itu memang sangat tuh dengerin tuh suami ya, karena jangan mengira bahwasanya anak itu hanya tugas istri, mendidik anak itu tugas istri, salah ya. Termasuk mungkin pekerjaan rumah itu adalah tugas istri, sehingga terkenal bahasanya tugas istri itu sumur, dapur, kasur ya. Padahal kita melihat bahasa seluruh ya pekerjaan rumah tangga itu kerjasama ya. Alhamdulillah ya, kalau Buya ya dari dulu itu kita dengan 8 orang anak tidak ada yang membantu, tidak ada pembantu. 9 orang anak itu ada pembantu, itu pun orang nangis-nangis minta kerjaan. Baru kita kasih kerjaan. Sebetulnya kita tidak butuh pembantu gitu. Karena apa? Kita sudah memanage waktu itu bahwasanya anak-anak saling bekerja sama. Semua dapat tugas. Sampai kepada yang kecil ya, walaupun hanya menyusun sepatu di luar. Ya kita ramai tapi jangan rumah kita berantakan. Kita ramai tapi jangan sepatu berserakan gitu disiplin, ya. Disiplin. Jadi memang anak-anak alhamdulillah dididik mandiri ya. Sehingga mungkin orang melihat bahwasanya kita pagi sebelum anak sekolah mungkin kita begitu repotnya katanya, seorang tua begitu repotnya. Ternyata alhamdulillah Umi tidak merasakan itu ya. Pagi mungkin kita sudah sholat atau sholat berjamaah bersama, kemudian anak-anak sudah mau yang mandi, mau sekolah dia siap mandi sendiri, kemudian yang mau siapkan mau berangkat udah pakai baju sendiri, makan, kemudian kita biasanya siap sholat itu bisa berdoa, mungkin bisa baca Quran atau membaca, kadang-kadang tertidur kan membaca, kadang-kadang tertidur ya. Anak-anak mau berangkat ya, udah mau berangkat Umi mau berangkat pamit salam gitu ya. Jadi kemandirian itu udah diajarkan dari kecil ya Umi ya. Iya harus sebetulnya ya. Memang ya ada sedikit ya perbedaan ketika sudah mulai dari Buya dari di rumah dinas dari wakil ya. Itu udah mulai karena yang tukang masak atau apa tuh anak-anak ini enggak boleh nyuci, enggak boleh nyapu gitu ya. Padahal kita udah bilang ya, jangan dilarang anak-anak ini karena di sini tempat sementara ya, menjadi pejabat ini sementara. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa mewah, sudah terbiasa senang, nanti susah gitu. Tapi kalau dari susah ke senang ya mudah gitu ya. Tapi dari udah biasa senang kemudian susah itu biasanya tidak mudah gitu. Maka ini yang kita ajarkan kepada anak-anak, kemandirian ya, sehingga
kita dengan orang tua juga tidak selamanya ketika orang tua udah pergi atau apa gitu ya, tidak selamanya dengan orang tua. Maka memang harus ya punya kemandirian, punya kemampuan, punya keterampilan yang harus dimiliki sehingga kita mengharapkan ya anak-anak itu bisa mampu untuk ya tidak ada dekat kita ya, mereka tidak tergantung pada orang tua. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada anak yang bisa mampu mandiri, ada yang memang masih ketergantungan karakternya berbeda Umi ya. Karakter ya. 9 anak, 9 juga karakternya, 9 juga sifatnya, 9 juga cara mengatasinya gitu. Jadi, dan Umi luar biasa ya. Insya Allah sukses ya ke 9-9-nya ya. Nah Umi, tadi kunci komunikasi kata Umi. Apalagi sih aspek yang sangat menentukan dalam ketahanan keluarga? Karena kita ketahui Umi, ketahanan keluarga itu adalah modal dasar untuk keutuhan suatu bangsa. Menurut Umi, bagaimana cara kita menjaga ketahanan keluarga? Dari segi komunikasi atau ada aspek yang lainnya? Memang masing-masing memahami peran masing-masing. Ya, kita sebagai seorang istri paham ya tugas dan kewajiban kita sebagai seorang istri itu apa. Seorang suami, tahu dulu ya Umi ya, tahu dulu, harus paham. Tahu posisinya. Ya, tahu posisinya sebagai seorang istri. Kemudian seorang suami tugas dan kewajiban sebagai seorang suami itu apa? Gitu. Ya. Kemudian sebagai seorang anak juga mengerti apa tugas dan kewajiban sebagai seorang anak. Masing-masing itu kita dudukkan bersama. Walaupun ya tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jangan nanti kan kadang-kadang orang melihat Umi sukses, Umi mendidik anak ya, pasti ada kendala ya. Ada yang kita hadapi, ada yang kesulitan yang kita hadapi. Tapi memang sekali lagi ketika kita paham tugas dan kewajiban kita sebagai seorang istri ya, memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga ya, memberikan hal yang terbaik ya, ketika kita menjalankan, Umi sering menyatakan juga kepada ibu-ibu yang mungkin PKK atau Dharma Wanita atau majelis taklim, ketika kita menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan, perhatian kepada suami, itu suami pasti akan berkata ya, kalau dalam lagu dangdut ya, ini biasa. Apa tuh Umi? Kalau lagu dangdutnya, mana mungkin selimut tetangga panaskan tubuhku dalam kedinginan. Ini kan kalau itu servisnya sudah lumayan Umi ya, nggak mungkin. Betul ya. Kenapa Umi sampaikan seperti itu? Betul. Kalau percaya, kita yakin ya, tanyalah kepada suami masing-masing ketika kita memberikan pelayanan terbaik, servis yang terbaik ya. Bukan berhias ya, sering kadang-kadang ya, bukan ibu-ibu saja, mungkin kita semua berhias terbaik itu ketika keluar rumah. Sosialita ya, kata Umi. Ya, kadang-kadang di dalam rumahnya dia tidak mempedulikan penampilan, sementara suami kita mungkin berhadapan dengan orang yang berpenampilan menarik. Di rumah ya berdaster Umi. Iya. Ya, boleh saja pakai daster ya, boleh saja ya, mungkin pakai daster ya, tapi tetap ya tidak daster yang sampai compang-camping lah ya, tidak daster yang tetap cantik ya, berpenampilan cantik juga, berpenampilan rapi juga, bahkan boleh berpenampilan agak minim ya, tapi kalau di kamar berdua saja gitu ya, tidak di depan anak-anak. Pemahaman seperti itulah mungkin yang salah sekarang Umi. Justru maaf ya, kebanyakan mungkin para istri keluar dari rumah itu malah dandan habis-habisan gitu ya, tapi di rumah ya suami pulang kerja dari pagi tadi seperti itu juga juga kan. Ya, ini yang sering kita ingatkan ya, bahwasanya bagaimana kita memberikan ketika kita udah tahu suami mau pulang jam berapa, karena pada saat ini kita lihat ya daripada perjalanan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul ya, ketika mau pulang itu ketika tahu ya kapan suami pulang ya, istri udah bersiap-siap ya, rumah sudah rapi, kemudian makanan sudah terhidang ya, kemudian anak-anak juga mungkin udah bersih ya. Kemudian suami pulang. Pada saat ini kan kita, kalau dulu mungkin tidak ada telepon ya. Kalau saat ini kan udah tahu, udah pulang jam berapa ya. Nanti kita udah siap-siap, rumahnya sudah rapi, kemudian kamarnya sudah rapi, kemudian hidangan sudah siap gitu ya. Hal ini juga akan mendorong ya kepada suami, bagaimana mereka memang berupaya untuk mengejar kalau udah selesai rapat atau selesai meeting atau apalah namanya, dia berupaya untuk pulang gitu. Kenapa? Dia merindukan untuk pulang ya. Ini yang dikatakan baiti janati itu ya.
rumahku surgaku gitu. Rumahku adalah surgaku, ya. Tapi kalau misalnya yang dibayangkan suami itu adalah pulang nanti rumah yang berantakan, kemudian wewangi pesing misalnya, kemudian cerewetan omelan, disuruh nyuci piring Umi, pulang kerja ada itu Umi, para suami gitu Umi. Ada gitu. Pengalaman ya. Tapi itu Umi saling membantu, saling support ya. Karena ada istri yang bekerja juga Umi, jadi kita berbagi lah peran gitu Umi. Jangan mengira istri di rumah itu adalah senang-senang. Kan ada juga sebagian bapak-bapak ya, tapi tidak semua laki-laki. Tidak semua tidak di sini ya. Ada sebagian laki-laki menganggap bahwasanya tugas di rumah tangga itu mudah. Ya. Padahal ketika diberikan kepada bapak-bapak tugas ya, bolehlah misalnya bertukar peran ya, istri yang keluar mencari rezeki, kemudian bapak-bapak yang di rumah cobalah menjaga anak, mengasuh anak, termasuk membereskan rumah, merapikan rumah, memasak, mencuci, menggosok. Itu pada umumnya ini semua laki-laki ini. Ya, kalau ini semua laki-laki, ya, karena ini semua laki-laki tidak ada yang sanggup. Lambaikan tangan ke kamera ya, nggak sanggup ya. Karena memang iya. Laki-laki bisa fokusnya di satu bidang saja. Kalau seorang laki-laki sedang membuka HP, kemudian fokus membuka HP, apakah yang dibukanya entah apalah gitu ya. Tapi ketika dia orang minta tolong apa ya, dia iya mungkin iya gitu, tapi tidak dikerjakan gitu. Nanti ditanya udah mana yang tidak dikerjakannya, dia bisa fokus ya. Memang disitulah hebatnya wanita. Multitasking, hebatnya perempuan. Multitasking, habis masak bisa nyuci, bisa bukan habis gitu. Masak, bersamaan. masak, nyuci bersama gitu ya. Ya, mungkin sedang mengoreng ya, mesin cuci diputar ya, anak mungkin sambil disusui ya, kemudian yang semuanya bisa dikerjakan. Luar biasa Umi, peran seorang ibu. Jadi bisa dibilang suami istri yang harmonis itu menciptakan anak-anak yang bahagia Umi. Di sana tercipta. Karena memang apa yang ditiru oleh anak-anak yang berkeluarga pastilah siapa yang ditiru, kamu kok harmonis, kamu kok rukun, apa yang ditiru? Ya pasti orang tuanya. Ya, karena sekarang Umi kita lihat Umi, angka perceraian tinggi. Kemarin kasus di Kalimantan ya, Sulawesi ya, yang ada anak-anak yang membunuh temannya, itu kan bagaimana Umi? Sekarang kan kita ngeri tuh Umi. Anak umur 14 menjual organ ya. Dan kasus perceraian tinggi juga ini gimana? Kurang kesadaran kah atau bagaimana tuh Umi? Kita melihat ya, itu pertama memang faktor agama ya. Makanya kembali lagi ke agama. Anak yang kenapa Umi katakan ini pengalaman juga ya. Seorang anak yang diajarkan agama ya, mengaji, kemudian dijelaskan, Nina boleh kamu lakukan nak, kalau ini haram, ini dosa nih nak, ini namanya zina nih nak. Ini kita udah menyampaikan seperti itu. Kadang-kadang banyak juga orang tua yang kecolongan gitu ya. Tapi kita melihat ya, ada anak yang akhirnya diajak untuk melakukan itu, gurunya yang mengajak untuk melakukan hubungan seks ya. Kemudian anak itu mengatakan, Bapak itu kan dosa besar, itu kan zina, itu kan tidak boleh, itu kan udah akad nikah baru kita boleh seperti itu, walaupun sudah diperlihatkan, ditontonkan oleh gurunya. Ya ini kan menunjukkan ada peran orang tua yang menyampaikan tentang agama ya, bahwasanya ketika dasar itu yang kuat bagi anak, apalagi ketika kita tahu itu dosa besar, nah itu tidak boleh kamu lakukan, ini harus dijaga nih nak, ini tidak boleh dipegang, tidak boleh dibukakan, tidak boleh dilihat orang lain kecuali nanti kepada suamimu. Ya itu harus disampaikan kepada anak gitu. Pendidikan karakter tadi Umi. Pendidikan karakter, pendidikan agama sebetulnya, karena karakter itu pendidikan agama gitu. Kemudian memang bahwasanya pendidikan untuk menjadi seorang ibu, memang tidak ada SKS-nya, tidak ada ya, tidak ada dari sekolah, dari SMA, tidak ada ya. Harusnya kan punya ya, ada bagaimana ada persiapan menjadi pranikah misalnya, ada materi-materi yang sudah didapatkan. Tapi disinilah peran ibu yang memberikan arahan pembinaan. Nah, kamu sebentar lagi mungkin kamu udah dewasa, sebentar lagi menikah, kamu harus baca buku ini, ya. Apa misalnya buku pengantin Islam, atau buku memilih jodoh dan tata cara meminang dalam Islam, atau buku bagaimana
mendidik anak dalam Islam misalnya. Kalau kita Islam, kalau agama lain ya itu sesuai agama masing-masing gitu ya. Pembekalan itu memang dari sedini mungkin gitu. Jangan setelah berkeluarga nanti baru cari, oh kenapa nih menghadapi seperti ini, bagaimana menghadapi, nggak siap gitu. Menyiapkan seorang anak untuk siap matang untuk berumah tangga, itulah peran orang tua sebetulnya. Luar biasa sekali Umi. Iya. Orang tua sangat memegang peranan penting dalam ketahanan keluarga ya Umi ya. Betul. Umi, kita ini mungkin ada yang pengen Umi sampaikan Umi. Gimana cara kita untuk tetap survive di era yang seperti sekarang ini Umi? Hantaman teknologi yang luar biasa. Bagaimana cara kita untuk menyikapi mungkin himbauan Umi kepada masyarakat? Kita mengharapkan kepada orang tua ya. Orang tua bagaimana memberikan perhatian, kasih sayang, ya rangkulan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu butuh ya, bukan butuh hanya uang, bukan butuh hanya dibelikan HP yang canggih gitu. Tapi mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang. Ya ini yang mungkin sesibuk apapun kita, walaupun mungkin cuma WA atau mungkin cuma video call, atau berikanlah perhatian dan kasih sayang kita dan doa terbaik kita untuk anak-anak kita. Karena memang pengaruh ya era digital yang luar biasa, sehingga yang tidak pantas dilihat oleh anak pada saat ini itu ditawarkan semuanya di HP Android. Ya inilah yang kita harus ya berikan nasihat kita, berikan waktu terbaik kita, nasihat kita ya, walaupun dari segi kuantitas waktunya sedikit ya, tapi waktu yang sedikit itu berkualitas ya, sehingga sampai saat ini mungkin ya tempat ya kamar Umi dari mulai dari dulu menjadi posko lah bagi anak-anak mau menyampaikan sesuatu, anak-anak mau curhat, mau ya di kamar itu menjadi, sebetulnya kan kamar orang tua tidak boleh anak-anak lalu lalang ya, maksudnya tidak boleh tapi selama itu sebelum tidur ya, sebelum orang tua tidur ya, itu menjadi tempat ngumpulnya anak-anak, cucu ya. Umi terlambat tadi karena masih mengumpul anak dan cucu di dalam kamar ya, di dalam kamar itu ya, sehingga ya tempat bercanda, tempat bercengkrama, tempat berlomba macam-macam gitu ya. Dengan anak-anak juga seperti itu gitu. Walaupun mungkin Umi katakan ya ada hal juga ketika momen-momen ulang tahun ya, dengan Buya kemarin ulang tahun misalnya, atau anak-anak ulang tahun, itu digunakan momen untuk saling menasihati, saling mengkritik, saran. Termasuk Buya tanggal 25 Desember kemarin itu anak-anak memberikan masukan, saran, kritikan dan harapan daripada anak-anak. Ya, dan itu kemarin katakan ini harusnya didengar juga oleh ajudan dan juga oleh Kespri gitu ya. Sehingga tidak waktu Buya tuh full dari pagi sampai pagi ya. Kayaknya ada pesan terselubung kayaknya nih. Umi bukan curhat ya. Ini supaya anak-anak dapat perhatian ya, supaya semuanya sesibuk-sibuknya seorang ayah harus sempat menyumbangkan waktu untuk anak-anaknya. Betul. Siap Umi. Umi luar biasa sekali Umi, obrolan kita siang ini Umi. Terima kasih Umi karena waktu yang membatasi kita Umi. Terlalu pendek rasanya. Produsernya 30 menit Umi. Nanti mungkin kita bisa berbincang lagi dengan yang lain, tema yang lain Umi. Terima kasih Umi sungguh luar biasa memberikan kita inspirasi untuk kita nih yang masih muda dalam membina rumah tangga. Terima kasih Umi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Know that the ride or die.